Ya, kita akan memulai pembahasan materi kita, pembahasan materi kita di minggu kelima berjudul Communicable Attributes, Revelasi dan Imanensi Allah, ya. Communicable attributes itu artinya adalah atribut-atribut Tuhan, yaitu mengacu kepada atribut-atribut Tuhan yang dapat dibagikan. Minggu yang lalu kita sudah pelajari bahwa ada atribut-atribut Tuhan yang tidak dapat dibagikan atau dalam bahasa Inggris disebut incommunicable attributes. Ya, jadi judul pelajaran kita pada hari ini adalah communicable attributes, atribut-atribut Tuhan yang tidak dapat dibagikan, revelasi, wahyu, penyataan Allah, dan imanensi Allah. Imanensi Allah itu artinya bahwa Tuhan dapat dekat, dapat diketahui, ya, dan dapat dipahami oleh manusia meskipun dia jauh dalam arti uh, kebesarannya, ya, jauh melampaui manusia, namun dia juga aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat mengetahui dan memahaminya, ya, melalui penyataan-penyataan yang dikaruniakannya kepada kita. Jadi itu artinya judul daripada topik kita pada hari ini, yaitu Communicable Attributes, Revelasi dan Imanensi Allah. Nah, Communicable Attributes itu dibagikan khususnya atau terutama kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian itu mengacu pada peristiwa penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, disitulah Tuhan membagikan atribut-atribut yang dapat dia bagikan kepada manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai kualitas, manusia mempunyai kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, karena Allah membagikan kebaikan itu kepada mereka. Tanpa Allah membagikan communicable attributes kepada kita, maka kita tidak akan mempunyai kebaikan atau kualitas. Karena sesungguhnya kualitas ataupun kebaikan kita, semuanya itu bersumber dan berasal daripada Allah. Itu mengacu kepada communicable attributes yang dimiliki oleh Allah yang luar biasa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ayat tersebut juga dikenal sebagai mandat budaya ataupun juga mandat penciptaan. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola bumi, mengelola kehidupan. Dan untuk mengelola itu, untuk mengambil tugas peran tanggung jawab itu, manusia membutuhkan kualitas-kualitas yang berasal daripada Allah. Manusia membutuhkan uh, membutuhkan karunia-karunia yang daripada Allah untuk dapat mengemban tugas-tugas tersebut. Tanpa kualitas yang berasal daripada Allah, maka manusia tidak dapat menjadi representasi Allah, tidak dapat mengambil mandat Tuhan, mandat Allah di dalam mengelola bumi dan mengelola kehidupan. Nah, arti dari gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu mengacu kepada relasi, substansi, dan fungsi. Memang sebagian teolog mengacu kepada salah satu saja, misalnya beberapa teolog mengacu kepada relasi manusia dengan Allah. Artinya gambar dan rupa Allah itu berarti adanya relasi antara Allah dengan manusia. Ada juga sebagian teolog yang mengatakan bahwa itu mengacu kepada substansi. Substansi yaitu karakter yang dimiliki oleh manusia yang berasal daripada Allah. Itulah gambar dan rupa Allah menurut sebagian teolog. Sebagian teolog lagi mengatakan bahwa itu adalah fungsinya. Jadi kita mempunyai fungsi yang berasal dari Allah. Itu yang dimaksud atau itulah yang diacu oleh gambar dan rupa Allah, atau di dalam bahasa Latin sering disebut dengan imago Dei, ya. Nah, tetapi Bapak mempunyai pandangan bahwa relasi, substansi, dan fungsi ketiganya itu tidak dapat dipisahkan. Artinya ketika Tuhan membagikan
communicable attributes itu ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, nafas kehidupan kepada manusia, pada saat itu manusia mempunyai relasi, dan kemudian pada saat yang hampir bersamaan juga mendapatkan substansi, yaitu communicable attributes itu, dan kemudian mendapatkan fungsi karena mereka akan mengemban tugas, tanggung jawab, dan peran untuk mengelola bumi dan mengelola kehidupan. Ya, sebagaimana dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, jadi prosesnya setelah mendapat relasi dengan Allah, kemudian substansi, kemudian fungsi yang berasal dari Tuhan. Ya, nah hubungan substansi, karakter, dan communicable attributes adalah bahwa communicable attributes yang dibagikan kepada manusia itu umumnya terkait dengan etika, moralitas, dan karakter manusia. Artinya ini semuanya berkaitan dengan kualitas-kualitas atau substansi tadi, ya, atau karakter tadi, yaitu etika, moralitas, ya, atau kadang-kala disebut juga karakter moral, seperti itu, ya. Jadi bukan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan supranatural, ya, seperti halnya yang kita pelajari di dalam Incommunicable Attributes minggu lalu, ya. Tidak berarti bahwa kita menjadi maha tahu, ya, maha hadir, tentu itu tidak bisa karena itu adalah incommunicable attribute. Sebaliknya ini berkaitan dengan substansi, ya, lebih banyak tentang substansi, lebih banyak tentang karakter, lebih banyak tentang etika, moralitas. Nah, ketika Bapak menyebutkan kata etika dan moralitas, sebenarnya ini seringkali di dalam kehidupan sehari-hari seringkali ini dianggap sama, ya, dipandang sama, dan ketika orang mengatakan etika itu juga berarti moralitas. Ketika orang mengatakan moralitas itu juga berarti etika. Ya, kadang-kadang orang tidak membedakannya. Tetapi sesungguhnya ada sedikit perbedaan, ya, antara etika moralitas. Etika adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai tingkatan moralitas, ya. Misalnya untuk mencapai tingkat kesopan santunan yang tinggi, maka dibutuhkan cara di mana kita melakukan sesuatu untuk mencapai itu. Ya, jadi etika adalah bagaimana mencapai moralitas. Tapi di dalam lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, etika dan moralitas itu seringkali tidak terlalu diributkan soal perbedaannya, dan itu wajar-wajar saja dan dapat diterima, ya. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan setelah pendahuluan tadi, kita melanjutkan pembahasan tentang communicable attributes Allah yang dibagikan kepada manusia. Communicable attributes dan perilaku Yesus Kristus. Ya, kenapa perilaku Yesus Kristus? Karena, ya, sebagaimana dikatakan Jonathan Rice, seorang editor daripada InterVarsity, dan Bapak setuju dengan apa yang dia katakan, adalah seperti ini. Alkitab mengungkapkan bahwa semua hal baik berasal dari pencipta kita dan bahwa atribut yang dapat dikomunikasikan ini paling baik dicontohkan dalam perilaku Yesus Kristus, ya. Jadi untuk kita bisa mengetahui tentang communicable attributes yang dibagikan, kita bisa melihat dari kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa melihat perilaku Yesus Kristus di dalam kehidupannya sebagaimana yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil, ya. Inkarnasi Kristus sebagai revelasi khusus, ya. Jadi Kristus ketika datang ke dunia itu adalah sebuah revelasi khusus. Dengan kata lain, melalui kedatangannya, melalui inkarnasi dia, kita boleh semakin mengenal Allah, ya. Allah semakin nyata bagi kita melalui kedatangannya, ya. Kemudian yang ketiga, inkarnasi Kristus adalah bukti imanensi Allah, bahwa dia dapat diketahui dan dipahami. Ya, jadi kita akan melihat di dalam Alkitab ada suatu progresivitas, ada suatu kemajuan, ya, di dalam penyataan Allah. Ketika kita membaca kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, Allah menyatakan dirinya semakin lama semakin jelas, ya. Makanya disebut
bahwa penyataan Allah itu bersifat progresif, ya, semakin jelas dari waktu ke waktu, dan itu dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai yang kedua, ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dari dulu dan kemudian semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, ya. Penyataannya berkaitan dengan penebusan manusia, ya, berkaitan dengan Sang Penebus itu sendiri, ya. Jadi kita bisa melihat itu di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ya, sampai kepada Perjanjian Baru, ya. Jadi itu tadi tentang communicable attributes dan perilaku Yesus Kristus. Nah, ini adalah sebuah daftar pendek, ya. Bapak tahu bahwa communicable attributes itu ada banyak, tapi ada beberapa di sini yang Bapak bisa bagikan. Pertama adalah roh, ya. Roh itu dibagikan Allah kepada kita, meskipun roh yang kita miliki bukan roh dalam arti bahwa kita mempunyai kesamaan, ya. Kita mempunyai roh yang ilahi seperti Allah, ya. Tentunya ini kita mempunyai keterbatasan seperti yang Bapak katakan. Communicable attributes itu adalah sesuatu yang dibagikan, dan yang dibagikan itu sifatnya semuanya terbatas, ya, tidak seperti Tuhan yang tidak terbatas, ya. Yang pertama yang dibagikan adalah roh. Kita bisa lihat itu di Yohanes 4 ayat 24, Keluaran 33 ayat 20, 1 Timotius 6 ayat 16, ya. Dengan dibagikannya roh kepada kita oleh Allah, maka roh kita mampu berdoa dengan Tuhan dan bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Kita mempunyai relasi dengan Allah. Hanya saja memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi itu rusak. Kenapa dia menjadi rusak? Karena manusia meragukan Tuhan, karena manusia tidak percaya kepada Tuhan, karena manusia memilih untuk tidak taat dan mengambil sikap yang independen terhadap Tuhan. Dengan demikian, relasinya menjadi rusak dan memberikan banyak-banyak akibat dan konsekuensi setelah itu, ya. Jadi roh kita mampu berdoa dengan Tuhan dan bersekutu dengan Allah Roh Kudus, ya. Kemudian Tuhan yang kita percaya adalah roh yang memberi kita apresiasi terhadap sifat rohani kita sendiri, ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang kita percaya adalah roh yang memberi kita apresiasi terhadap sifat rohani kita sendiri. Jadi nanti kita bisa lebih jelas bisa temukan itu di Ayub 33 ayat 32 ayat 8. Mari kita lihat ke sana, Ayub 32 ayat yang ke-8, ya, supaya lebih jelas. Ayub 32 ayat yang ke-8, ya. Di sini dikatakan, ya, firman Tuhan katakan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ya, jadi ada hubungan dan koneksitas antara roh manusia dan roh Allah, ya. Kita lihat juga di Amsal 20 ayat 27, ya. Amsal 20 ayat yang ke-27, ya. Firman Tuhan katakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, jadi ada kaitannya antara roh manusia dan Tuhan, ya. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Ya, jadi kalau kita baca ayat-ayat itu, maka akan semakin jelas bagi kita. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi baik roh kita, baik roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. 1 Korintus 6 ayat 17, ya. Kita lihat lagi biar lebih jelas. 1 Korintus 6 ayat 17, ya. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ini juga memberikan kita pengertian betapa pentingnya mempunyai relasi dengan Allah. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ya, 1 Tesalonika 5
ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu terkait dengan roh tadi ya. Roh yang dibagikan Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah salah satu communicable attributes yang dibagikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah pribadi. Tuhan adalah pribadi yang memiliki ciri-ciri kecerdasan, kemauan, dan emosi. Ya. Dia dapat berpikir, mengambil keputusan, dan mengalami apa yang kita sebut perasaan. Sebagaimana di dalam Yeremia 29 ayat 11, ya, kita dapat membaca ayat ini di sana, ya, di dalam Alkitab kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari perkataan Tuhan yang dicatat atau disebutkan dalam Yeremia 29 ayat 11, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki ciri-ciri kecerdasan, kemauan, dan emosi, ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian Tuhan yang berpribadi dapat membentuk atau membangun hubungan. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu adalah pribadi, jadi kita bisa membangun hubungan dengan Dia gitu. Jadi kita bisa mempunyai hubungan dengan Dia. Kalau Tuhan kita bukan pribadi, maka Dia tidak bisa mempunyai hubungan dengan kita, dan sebaliknya kita pun tidak mempunyai hubungan dengan Dia. Kita pun tidak bisa dekat dengan Dia karena Dia hanya impersonal, hanya mungkin suatu energi dan lain sebagainya. Tetapi bukan demikian, yang benar adalah bahwa Tuhan itu pribadi, dan Dia juga membagikan pribadi kepada kita, Dia membagikan communicable attributes-nya kepada kita, sehingga kita juga mempunyai kualitas-kualitas yang Dia bagikan kepada kita. Nah, ini patut kita syukuri di dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai kualitas-kualitas, jangan lupa kepada pencipta kita, bahwa Dialah yang menciptakan kita dan Dialah yang menciptakan kita dan membagikan kualitas-kualitas itu kepada kita. Jadi kalau kita mempunyai karunia-karunia yang baik, karunia-karunia yang bagus, bersyukurlah kepada Tuhan, dan jadikanlah itu menjadi sebuah dorongan untuk dekat sama Tuhan, ya. Di dalam buku Teologi dan Refleksi Perjanjian Lama yang Bapak tulis, Bapak menulis di situ bahwa frasa imago Dei, yaitu berarti di dalam bahasa Ibrani, ya, juga adalah bayangan, ya. Bayangan itu mempunyai 3 karakteristik, ya, Bapak sudah jelaskan di sana. 3 karakteristik bayangan. Pertama, ya, ada yang mau coba memberikan pendapatnya? Apa karakteristik bayangan menurut kalian? Apa ciri-ciri daripada bayangan? Ada yang memberikan pendapatnya? Baik, kalau tidak ada, ini Bapak jelaskan. Yang pertama, ciri atau karakteristik daripada bayangan, dia mengikuti yang mempunyai bayangan. Jadi seperti ya, Bapak dalam gambar ini ada bayangan, bayangan itu mengikuti Bapak sebagai yang mempunyai bayangan. Yang kedua, bayangan itu mirip, ya, mirip dengan yang mempunyai bayangan. Jadi bukan saja mengikuti tapi mirip. Yang kemudian yang ketiga, bukan saja mengikuti, bukan saja mirip, tetapi juga dekat, ya. Nah, seperti itu juga kita sebagai bayangan Tuhan, ya, kita perlu untuk menjadi mirip, ya, kita perlu mengikut Tuhan, dan kita perlu dekat sama Tuhan, ya. Kita adalah bayangan Tuhan. Itu kalau kita mengacu kepada bahasa Ibrani daripada image of God, imago Dei, atau citra Allah. Tuhan yang berpribadi dapat membentuk dan membangun hubungan, tadi Bapak sudah sebutkan. Kemudian implikasinya, kita dapat memiliki hubungan yang pribadi dan penuh kasih dengan pencipta kita. Ini adalah satu hal yang sangat baik dan luar biasa, karena kita bisa punya relasi, kita bisa punya hubungan dengan yang menciptakan kita. Dia juga adalah pribadi, ya. Dia bukan non pribadi, dia bukan impersonal, ya. Sebaliknya dia adalah personal, dia adalah pribadi, ya. Ketiga, ya,
communicable attributes yang dibagikan Tuhan kepada kita juga adalah baik ya. Di dalam bahasa Inggris ini ditulis dengan good ya. Ada banyak lagu-lagu kalau kita dengar ya di dalam gereja, kalau kita pergi ke gereja hari Minggu ada banyak lagu-lagu yang mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Misalnya apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa yang pernah mendengar lagu Don Moon berjudul God is good all the time ya? Kemudian apa lagi? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, itu ya banyak lagi lagu-lagu yang mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan itu baik ya, dia baik dan telah menetapkan perbedaan antara yang baik dan jahat. Dan karena dia baik, dia kudus, dia maha mengasihi, maka dia adalah juga hakim moral yang tertinggi. Karena tidak ada yang kudus seperti dia, tidak ada yang baik seperti dia, dan tidak ada yang maha kasih seperti dia. Karena itu Tuhan adalah juga hakim moral tertinggi. Kebaikan Allah menegakkan keadilan. Ya karena dia baik, maka dia bisa adil. Kalau dia tidak baik, dia tidak bisa adil. Ya. Kebaikan Allah menegakkan keadilan dan keadilan dia memupuk pengharapan kita. Karena dia adil, maka kita punya pengharapan kepada dia. Kalau dia tidak adil, maka sia-sialah pengharapan kita. Namun tidak demikian, sebaliknya Tuhan itu adil, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, sehingga kita bisa memupuk, kita bisa membangun pengharapan kita kepada dia. Ya, sangat sedih sekali kalau kita tidak punya harapan dan tidak mempunyai suatu tempat, suatu pribadi di mana kita bisa berharap. Ya, kita bersyukur karena kita bisa berharap kepada Tuhan, ya, karena Dia baik, Dia maha mengasihi, Dia maha kudus, dan Dia maha adil, ya. Dukungan dari ayat-ayat kitab suci bisa kita lihat di Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 119 ayat 68, Keluaran 33 ayat 18, 19, Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Yesaya 63 ayat 7, Matius 5 ayat 45, Matius 19 ayat 17, Markus 10 ayat 18, Lukas 18 ayat 19. Itu dukungan dari ayat-ayat kitab suci. Implikasinya terkait dengan communicable attributes Allah, yaitu baik atau good ini adalah bahwa kita mempunyai harapan bahwa apapun penderitaan kita saat ini, keadilan Tuhan akan tetap berlaku. Ya, Tuhan itu adil, ya Tuhan itu baik, sehingga Dia adil, sehingga kita bisa mempunyai pengharapan. Ya, kudus, ya selain daripada tiga atribut tadi yang dapat dia bagikan, yaitu roh, pribadi, baik. Yang keempat, dia juga adalah kudus, ya. Kekudusan Allah tidak hanya berarti bahwa dia berbeda di atas dan jauh melampaui segala sesuatu, melainkan juga sempurna dalam hal moralnya, ya. Nah, dukungan dari kitab suci kita bisa lihat di Yesaya 6 ayat 3, Keluaran 15 ayat 11, Wahyu 4 ayat 8 dan 9, Wahyu 15 ayat 3 dan 4, ya. Implikasi dan aplikasinya terkait dengan communicable attributes Allah, yaitu kudus ini, yang dia bagikan yaitu kudus ini. Yang pertama adalah kita mempunyai visi untuk bertumbuh dalam karakter moral, ya. Karena Allah kita kudus, maka kita pun mempunyai, dengan demikian kita mempunyai visi untuk bertumbuh dalam karakter moral kita. Dan yang kedua, kita mencari kekudusan dengan memisahkan diri dari dosa dan menjadi dewasa dalam pengudusan, ya. Jadi dia membagikan atributnya yang kudus kepada kita sehingga kita mempunyai potensi, kita mempunyai visi untuk bertumbuh dalam karakter moral. Kita bisa menjadi pribadi yang baik karena Tuhan. Kita bisa menjadi pribadi dengan karakter moral yang baik karena Tuhan, ya. Dan kita mencari kekudusan dengan memisahkan diri dari dosa dan menjadi dewasa dalam pengudusan Allah, ya. Kemudian selain daripada atribut-atribut tadi, yaitu roh, pribadi, baik, kudus, atribut yang dibagikan Allah juga adalah kasih, ya.
Tuhan itu adalah kasih, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan demikian. Kasih ada di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan demikian. Yesus mengatakan demikian di dalam doanya, ya, bersama doanya untuk murid-muridnya. Itu disebutkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Agar lebih jelas mari kita lihat ayatnya, ya. Tuhan adalah kasih. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ya, Bapak akan bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kemudian Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan demikian. Ini adalah doa Yesus, ya, untuk murid-muridnya. Yesus mengatakan demikian, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kasih Allah, ya, kasih Tuhan itu ada di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus berdoa, dia katakan, dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan kasih ini, kita mempunyai kasih dari Allah, mengalami kasih Dia, dan dapat membagikan kasih yang berasal daripadanya. Ya. Implikasi dan aplikasinya, dengan kasih yang kita miliki dari Tuhan, kita didorong untuk mengasihi orang lain. Ya. Jadi karena kita mempunyai atribut itu, karena kita mendapatkan bagian, ya, sebagaimana Allah membagikan atributnya kepada kita, sehingga kita juga bisa sehingga kita juga dorong untuk mengasihi orang lain karena kita mempunyai substansi karakter yang berasal dari Allah tadi, ya, yaitu atribut yang Dia bagikan tadi, yaitu kasih, ya. Kemudian selanjutnya, ya, selain roh, pribadi, baik, kudus, kasih, atribut yang dibagikan Allah juga adalah jujur, ya. Tuhan itu jujur, ya, otentik, jujur, otentik, dan dapat dipercaya. Dia tidak menciptakan kepalsuan, ya. Bayangkan jika Tuhan itu palsu, maka kita tidak mempunyai harapan. Maka percuma saja kita percaya, percuma saja kita berharap, dan percuma saja kita hidup. Namun bukan demikian, tetapi sebaliknya Tuhan itu jujur, otentik, dan dapat dipercaya. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kata jujur di sini berkaitan dengan kebenaran juga, ya. Selain itu juga adalah otentisitas, ya, itu berkaitan dengan jujur, ya. Nah, dukungan Ulangan 32 ayat yang keempat. Kita bisa lihat dukungannya di sana, ya. Nah, kemudian Yohanes 17 ayat 17, Yohanes 18 ayat 37 sampai 38, ya, itu mengacu tentang bahwa Tuhan itu jujur, ya. Karena kita tadi sudah membuka Yohanes 17, kita bisa lihat saja di ayat 17-nya. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, ya. Seperti itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, kita lanjutkan. Implikasi dan aplikasinya, kebenaran penting bagi Tuhan dan itu berarti penting juga bagi kita. Kita berusaha membuang kepalsuan dan penghalang menuju kebenaran. Ketiga, kita berusaha hidup dengan integritas. Ya, karena apa? Karena tadi Tuhan sudah membagikan substansi karakter, ya, atribut kepada kita, sehingga kita juga mempunyai kualitas itu, sehingga kita juga mempunyai potensi itu.
Nah, dengan dibagikannya itu maka kita berusaha hidup dengan integritas. Kita juga perlu untuk mengatakan kebenaran dalam kasih, ya. Nah, itu adalah kualitas yang dibagikan Tuhan, ya. Nah, dengan adanya kualitas-kualitas ini maka mendorong kita untuk bertumbuh di dalam karakter kita. Dan kita tahu arah kemana karakter kita harus bertumbuh, ya. Nah, kemudian selain kualitas-kualitas tadi, ya, kualitas yang selanjutnya adalah bijak, ya. Tuhan itu bijaksana. Roma 11 ayat 33 mengatakan demikian. Oh, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Betapa tidak terselami pertimbangan-pertimbangannya dan tidak terselami jalan-jalannya. Jadi Tuhan itu bijaksana, ya. Ciptaan Tuhan memanifestasikan kebijaksanaan Tuhan. Kalau kita melihat ciptaan itu kan, ciptaan Tuhan alam semesta ini kan luar biasa sekali. Itu menunjukkan kebijaksanaannya, itu menunjukkan kejeniusan Allah. Itu menunjukkan intelijensia Allah, itu menunjukkan intelektualitas Allah yang begitu luar biasa. Dia begitu bijaksana, ya, sehingga menciptakan, mengatur sedemikian rupa. Kita bersyukur atas Tuhan yang seperti itu, ya. Implikasi dan aplikasinya pertama mencari dan meminta hikmat kepada Allah, ya, sebagaimana tertulis dalam Yakobus 1 ayat 5. Dengan kita mengetahui bahwa Allah itu maha bijaksana, maka kita perlu mencari hikmat dari Allah, ya. Kalau kita mengalami persoalan, tantangan dalam hidup, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita stuck dalam hidup, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami problema, datanglah kepada Tuhan untuk mendapat kebijaksanaan, ya. Kita bersyukur kita mempunyai sumber daya yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan. Maka itu kalau kita ada persoalan, datanglah kepada Tuhan, ya. Jangan sendirian, ya, jangan mengandalkan diri sendiri dan tidak percaya Tuhan, meragukan Tuhan, dan independen terhadap Tuhan, ya. Itu adalah satu sikap yang tidak tepat. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kita tidak disarankan untuk melakukan hal yang serupa itu, ya. Nah, implikasi dan aplikasi yang kedua yang adalah bertumbuh dalam membedakan yang baik dari yang jahat. Kita harus bisa membedakannya, ya. Kita harus semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan kita, ya. Nah, itu tadi adalah communicable attributes yang dibagikan oleh Tuhan kepada kita. Kita sebut sama-sama, pertama roh, yang kedua pribadi, yang ketiga baik, yang keempat kudus, yang kelima kasih, yang keenam jujur, yang ketujuh bijak, ya. Selanjutnya, alasan, tujuan, dan manfaat memahami communicable attributes. Mengapa sih kita harus paham ini? Ya, untuk apa sih? Apa sih gunanya? Ya, gunanya yang pertama adalah untuk memahami dan menyadari sumber kualitas diri yang kita miliki, yaitu Tuhan. Supaya kita paham, sadar, ya, jangan kita pikir ini terjadi begitu saja, datang begitu saja, tanpa ada yang mengaruniakannya kepada kita. Ya, itu adalah pemikiran yang tidak percaya, tidak beriman. Sebaliknya kita percaya, kita beriman, kita memahami dan menyadari bahwa sumber kualitas diri kita adalah Tuhan, ya. Yang kedua, untuk memuliakan Tuhan, ya, bukan diri sendiri. Jadi itulah alasan kita bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Dia di dalam hidup kita, karena kebaikan-kebaikan dan kualitas-kualitas yang kita miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Yang ketiga adalah mengetahui arah dan pertumbuhan karakter kita. Jadi kita tahu arah dan pertumbuhan karakter kita harus kemana, tentunya harus mengacu kepada communicable attributes tadi, mengacu kepada substansi karakter yang dikaruniakan Tuhan tadi, ya, mengacu kepada kualitas-kualitas yang sesuai dengan communicable attributes-nya Allah, ya, bukan menjadi jahat karena itu bukan communicable attributes Allah, ya, bukan membenci, mendendam dan lain sebagainya, kriminal, ya, dan lain sebagainya, karena itu bukan communicable attributes Allah. Sebaliknya itu adalah satu pemberontakan, suatu pertentangan, suatu
lawan daripada communicable attributes yang dibagikan Allah ketika menciptakan kita, menciptakan manusia. Kemudian selanjutnya, alasan, tujuan, dan manfaat memahami communicable attributes adalah mengandalkan Tuhan dalam kekurangan dan kelemahan kita. Kita mengerti bahwa kita tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak kelemahan, terlebih waktu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kekurangan dan kelemahan kita untuk bertumbuh di dalam substansi karakter kita, bertumbuh di dalam kualitas-kualitas diri kita, bertumbuh di dalam kebaikan-kebaikan yang dulunya pernah dibagikan Allah kepada kita ketika manusia diciptakan. Dan kita bisa mempunyai potensi itu karena apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia telah menebus kita, dia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa mempunyai potensi itu. Ya, di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan memilih kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus, ya. Nah, kesimpulan dan aplikasinya adalah bahwa kita perlu bertumbuh dalam karakter, etika, dan moralitas sebagaimana Allah telah membagikan communicable attributes Dia kepada kita. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat di dalam pertumbuhan karakter moral kita, di dalam pertumbuhan kita, di dalam etika dan moralitas kita. Demikian, jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.